warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila hadrati Nabi Khidir Abil Abbas Baliyat Nimalkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Wana khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto. Wana khususan ila hadrati Syekh Abdul Jalil bin Syekh Soleh bin Syekh Isal Malaki. Wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Subud. Wa ila hadrati Syekh Noval Ridho qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati barhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayulillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak. Insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Tonggo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Kiai Ahmad Qadim. Alhamdulillah saat ini sudah sampai pada halaman 78. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan bedah buku kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Amin. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perbendaharaan amal soleh yang akan kita jadikan bekal ketika kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul
khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarokumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan halaman 78. Bab kodrat manusia. Kodrat manusia. Sudah ketemu? Sudah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kodrat manusia. Dari mana dan siapa diri kita ini? Sejak ribuan tahun yang lalu, para ahli pikir dan mistikus mengajukan pertanyaan tentang hal ini. Dari mana dan siapa diri kita ini? Diajukan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, para ahli pikir dari tanah Yunani beranggapan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal. Animal rasional. Dengan demikian, hakikat jiwa adalah kesadaran atau rasio yang terperangkap badan jasmani. Hakikat jiwa adalah kesadaran atau rasio yang terperangkap badan jasmani. Hakikat jiwa adalah kesadaran atau rasio yang terperangkap badan jasmani. Keadaan ini mendorong seseorang filosof barat yang bernama Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1868 ya beliau memunculkan gagasannya tentang esensi atau hakikat manusia. Menurutnya manusia lahir dari kehendak buta. Catatan lengkapnya nanti ada di catatan kaki itu nomor 2. Dengan pandangan tersebut, manusia sama dengan menerima nasib secara pasif total. Jadi manusia itu menerima nasib secara pasif total. Ini nggak ada usaha sama sekali, nggak ada penolakan, nggak ada apa. Terima apa adanya. Seolah-olah kehadiran manusia di alam ini hanya karena kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah. Seakan-akan manusia hadir karena paksaan dari luar dirinya. Dus kalau ditarik lebih panjang lagi, enak atau tidak enak, bahagia atau menderita, bukan karena usaha manusia, melainkan takdir yang menimpa. Jadi takdir yang menimpa. Dalam buku Syekh Siti Jenar, Serambi tahun 2001 dikatakan, telah diulas masalah kodrat ini. Tapi yang dibahas dalam buku itu adalah kodrat dari sisi kuasanya dalam pembentukan jasmani, bukan kodrat manusia yang mencakup nasib hidupnya. Jika kodrat dalam sisi jasmani untuk menyempurnakan kehidupan jasmani, maka dari sisi kejiwaan juga untuk penyempurnaan jiwa agar sang diri bisa kembali lagi kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Mari kita lihat ajaran Sunan di bawah ini. Sopo weruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke artodaya.
tunggal pancer sesantine sapa weruh ing panuju sasat weruh pagere wesi. Rineksa wong sajagat kang angidung iku lamun dipun apalna. Kidung iku den tutuk padha sawengi adoh panggawe ala. Lawan rineksa dening Hyang Widi. Sakarsane rineksa dening Hyang rineksa ing jalma kabeh. Artinya siapa tahu bunga tepus, sapa weruh kembang tepus. Niscaya tahu makna arta daya. Yang satu asal dengan kehidupan. Jadi arta daya itu satu asal dengan kehidupan. Satu asal dengan hidupnya. Siapa tahu tujuannya? Niscaya tahu pagar besi yang dijaga manusia sedunia. Yang melantunkan kidung, jika kidung dihafalkan, jauhlah perbuatan jahat. Dan dijaga oleh Tuhan, semua kehendaknya dikabulkannya. Jadi semua kehendaknya dikabulkannya, juga dijaga oleh banyak orang. Perhatikan baris pertama kidung tersebut. Disebutkan bahwa orang yang mengetahui bunga tepus niscaya mengetahui makna arta daya. Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah kata mengetahui, kata weruh. Ya, kata mengetahui ya, di kata weruh tidak sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa mengerti dan mengalami. Itu weruh. Weruh itu mengerti dan mengalami, bukan sekedar tahu. Lalu apa yang dimaksud dengan bunga tepus? Bunga atau kembang tepus merupakan kalimat metafor, kalimat perumpamaan metafor, yaitu perumpamaan bagi asal-usul manusia. Diumpamakan seperti kembang tepus. Pada bait sebelumnya disebutkan bahwa diri manusia mula-mula hadir di alam ngare, ada di alam gaib. Pertama-tama manusia ada di alam gaib, ngare itu. Arti ngare adalah lembah atau tanah yang datar, tempat atau keadaan yang penuh ketentraman. Ngare itu. Di alam yang demikian inilah diri pribadi manusia berada. Ngare ini juga disebut Baitul Mukarram atau Baitul Muharram. Di ngare ini juga disebut Baitul Mukarram atau Baitul Muharram. Rumah suci, tempat larangan, artinya bangunan rumah bagi sang diri di alam ngare itu bebas dari segala macam gangguan, godaan, dan gejolak nafsu. Alam yang benar-benar penuh kedamaian dan ketenteraman. Inilah yang juga dinamakan Darussalam, suatu tempat yang adanya di sisi Tuhan. Tempat adanya di sisi Tuhan. Di situ sang diri ditemani oleh Allah sang pelindung. Sang diri ditemani oleh Allah sang pelindung. Kemudian sang diri menerima panggilan dari Allah yang Maha Pemurah untuk menerima amanat di Baitul Makmur atau Baitul Makmur. Rumah sebagai tempat keinginan, yang dalam kidung itu dilukiskan sebagai orang yang berada di gunung. Di alam ini para malaikat setiap hari berdatangan ke Baitul Makmur sambil memancarkan cahaya dan lengkap dengan perhiasannya. Mereka menebar bau harum dengan menyebut-nyebut dan memuji-muji Tuhan dengan diiringi musik surgawi. Di rumah inilah Nabi menerima perintah sholat 5 kali sehari ketika Mi'raj. 5 kali sehari ketika Mi'raj.
Jadi di rumah ini diri manusia bersumpah dan bersaksi sebagaimana di ayat Quran surat 7 Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar. Dan kami bersaksi setuju untuk hidup sebagai khalifah di bumi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Janji di situ. Di Betal Makmur sang diri sudah menyukma. Di Betal Makmur sang diri sudah menyukma. Berkendaraan sukma maksudnya. Sang diri sudah berkendaraan sukma. Bertubuh astral. Disebut juga menggunakan wahana jiwa. Wahana ini digunakan untuk dapat teken kontrak tentang kehidupan yang akan dialami di dunia ini. Teken kontrak. Mereka semua mampu menyadari apa yang akan diembannya karena diri mereka belum terhijab. Diri belum terhijab. Belum tertutup oleh hawa nafsu. Tentu saja ada yang menaikkan kontrak untuk menjalani hidup sengsara dan ada pula yang akan menjalani hidup bahagia di bumi ini. Semua diteken karena tak merasakan beratnya beban jasmani. Karena belum terhijab hawa nafsu, kontrak yang isinya menyengsarakan pun ditekennya. Diteken udah. Kalau bahasa zaman sekarang, terima dulu, enak tidaknya itu urusan nanti. Itu ya. Tuh maksudnya. Loh, bagaimana mungkin diri kita ini sudah teken kontrak? Nggak enak dong, diri yang teken kontrak untuk hidup menderita. Ya, teken kontrak itu untuk melanjutkan proyek kehidupan kita yang belum selesai. Proyek kehidupan kita ini ya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Kita ini asal-usulnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dalam perjalanan kembali itu kita mampir di bumi dengan berpakaian raga jasmani. Di bumi ini kita hanya mampir ngombe, singgah untuk mengambil bekal bagi kehidupan selanjutnya. Bila pakaian telah rusak, tidak bisa dipakai lagi, ya ganti pakaian baru. Udah rusak. Proyek kita jalankan terus sesuai dengan yang kita kontrak. Kita buat rancangannya, ya, cetak birunya, lalu kita kerjakan. Nah, karena kita sendiri yang teken kontrak berdasarkan cetak biru yang telah kita buat dulunya, maka kita diingatkan oleh Tuhan dalam Al-Quran untuk tidak bersedih bila kita tak berhasil dalam mengejar cita-cita. Juga kita diingatkan untuk tidak terlalu bergembira bila berhasil. Tuh. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, kan gitu ya, ada nyanyiannya. Udah ada teken kontraknya. Biasa-biasa aja kayak dulu waktu teken. Tiada suatu pun bencana yang menimpa di bumi ini atau pada dirimu sendiri, melainkan sudah ada di kitab sebelum kami mewujudkannya. Nah, ada catatannya udah. Nah, dilihat di Qurannya ada itu. Sesungguhnya bagi Allah yang demikian itu mudah. Hal itu dimaksudkan agar kalian semua tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari usaha kalian. Udah dijaga-jaga bertahun-tahun, ucul juga. Jadi nggak usah berduka cita. Mau ucul harap di apa, no, kan gitu. Itu udah ada catatannya.
dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang kalian dapatkan dalam hidup ini. Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi memang benar sekali jikalau Tuhan dikatakan sebagai yang maha adil. Tak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Tuhan memfasilitasi apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan itu maha pemurah. Apa yang akan diperlukan oleh sang diri untuk menjalankan amanatnya dalam kehidupan di bumi ini telah dipenuhinya. Telah dipenuhinya. Bahkan bencana yang menimpa di bumi, petaka yang menimpa seseorang, atau keberhasilan yang diperoleh seseorang, ternyata semuanya sudah tercatat dalam kitab, dalam suatu kitab. Ya, sudah tercatat. Kapan itu dicatat? Ya sebelum kita dihadirkan di bumi ini udah dicatat dulu. Nerimo yang Bandung ya, metik woing pakarti. Kalau kita lupa terhadap apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu, apa yang kita setujui untuk mengalami hidup sekarang, maka Tuhan hanya mengingatkan akan hal itu di dalam Al-Quran. Ya. Wah, ya nggak enak kalau kita harus menerima penderitaan dalam hidup ini. Bukankah kita ini tidak pernah ingat kalau pernah teken kontrak? Nah, kita nggak pernah ingat kalau kita pernah teken kontrak. Kontraknya apa? Kan nggak tahu kita. Ya. Bukankah kita juga tidak ingat kalau dulunya kita pernah hidup? Nggak ingat juga kalau dulu pernah hidup. Bagaimana mungkin kita dituntut untuk menjalani sesuatu yang tidak pernah kita ingat? Banyak orang yang bertanya demikian ini. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan hidup di masa lalu. Banyak yang menyangkal, banyak yang tidak percaya bila manusia pernah hidup sebelumnya. Sungguh pertanyaan semacam itu sering kita dengar, terutama bagi orang yang tidak memahami konsep menitis. Ya, tumimbal lahir, dipanggil untuk lahir kembali. Tumimbal lahir, dipanggil untuk lahir kembali. Bagi yang tidak mempercayai konsep menitis, tumimbal lahir, mereka biasanya percaya bahwa takdir baik dan buruk itu pada kehendak Tuhan semuanya. Takdir baik dan buruk dari Allah. Tuh. Padahal menyatakan bahwa penderitaan yang menimpa seseorang itu sebagai kehendak Tuhan sebenarnya sama dengan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Sama dengan menganggap Tuhan bertindak sewenang-wenang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, puluhan ayat menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan tidak berlaku dolim pada hamba-hambanya. Dan dalam ayat itu dinyatakan bahwa semuanya dicatat sebelum kami mewujudkannya. Jadi kalimatnya bukan berbunyi sebelum aku mewujudkannya. Itu sebelum kami mewujudkannya, bukan aku mewujudkannya. Nahnu ya, ada nahnu, ada ana. Ini pakainya kalimat nahnu. Kata aku tentu hanya menunjuk kepada Tuhan semata-mata kalau aku. Tapi ini dalam bentuk kami, ada kejamaan di situ. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pun dinyatakan apa ini nih? Not of disaster. Nah, we fall in the earth or in yourself. But it is in a book before we bring it into being. Look, that is easy for Allah. Nah, artinya keren ini bahasa Inggrisnya.
tiada suatu bencana yang menimpa di bumi atau pada dirimu kecuali hal itu sudah tercatat dalam sebuah buku sebelum kami mewujudkannya di alam nyata ini. Itu amat mudah bagi Allah. Jadi jelas sekali bahwa yang mewujudkan bencana itu kami, bukan aku. Kami, bukan aku. Artinya Allah melibatkan ciptaan-ciptaan lainnya agar apa yang tercatat itu terwujud. Dan apa yang terwujud itu sudah dicatat terlebih dahulu. Melibatkan yang lain-lain. Tentu ada alasan mengapa ada yang dicatat mendapatkan musibah dan ada yang dicatat memperoleh keberuntungan dalam hidupnya di bumi ini. Nah, di sini kita harus menengok ayat lainnya yang ada di Al-Quran. Ternyata di ayat itu ditegaskan bahwa Allah tidak membebani sesuatu jiwa di luar kesanggupannya. Sekarang ini ia hanya mendapatkan imbalan dari apa yang pernah ia usahakan dan mendapatkan siksaan dari kejahatan yang telah dilakukannya. Pada ayat lainnya juga ditegaskan bahwa seseorang itu tidak dibebani kecuali sebatas kesanggupan atau lingkupnya semata. Dan ada suatu kitab yang berbicara tentang kebenaran. Tak ada seorang pun yang dirugikan atau didolimi. Jadi jelas bahwa kita sekarang ini hanya sekedar menerima buah dari hasil kontrak kita sendiri. Itulah sebenarnya yang disebut takdir. Sehingga kita tidak boleh bersedih hati bila tertimpa musibah, dan tidak boleh terlalu bangga bila dapat keuntungan. Tapi kita sekarang juga diberi kesempatan untuk mengukir kebajikan untuk masa depan kita, sampai kita bisa kembali kepada Tuhan dalam keadaan legowo, rela hati, sepenuh hati, mutmainnah, rodiyatan mardiyah. Itu ini yang agak sulit. Itu ya. Sebenarnya Allah itu Maha Rahman dan Rahim, juga Maha Pengampun. Apabila Allah tidak menutupi sebagian dari kesalahan manusia, niscaya beban atau balasan yang dipikul manusia terlalu berat. Untung kita dipakai kurungan. Ya, kalau kurungan ini dibuka mungkin kayak apa diri kita ini, kelihatan busuknya ini. Dikurungi, kita ditutup, kasih satir. Lah bagaimana kalau kita belum bisa kembali kepada Tuhan? Bukankah kematian dan dibangkitkan pada hari kiamat itu merupakan mana kembali kepada Tuhan? Loh, kalau masih ada yang masuk neraka akibat kejahatannya, itu namanya belum kembali kepada Tuhan. Padahal sudah ditegaskan bahwa kita ini kembalinya ya kepada Tuhan, bukan pada neraka, juga bukan pada surga. Tuh, surga dan neraka itu hanyalah termin-termin. Jadi babak-babak atau tahap-tahap psikologis yang dialami manusia dalam usahanya untuk kembali kepada Tuhan. Itu. Surga dan neraka hanyalah suatu keadaan yang dialami manusia dalam upaya menyempurnakan dirinya agar kelak bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Perjalanan, terminal-terminal perjalanan. Hidup kita di muka bumi sekarang pun merupakan bagian dari babak-babak kejiwaan yang harus kita alami. Karena itu di dalam satu ayat dinyatakan dengan tegas bahwa musibah apapun yang menimpa seseorang maka itu akibat perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Jadi
Kalau ada anak kecil yang malang, itu hanyalah buah dari perbuatan jahatnya di masa lalu. Ya, ngunduh woing pakarti, memetik buah dari perilaku. Kata pandangan Jawa, selanjutnya di ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah justru banyak memaafkan perbuatan jahat manusia. Artinya apa? Jika Allah tidak memaafkan kesalahan manusia, maka manusia akan hidup lebih menderita lagi di bumi sekarang ini. Lebih menderita lagi. Lalu di ayat surat 42 ayat 31 disebutkan bahwa manusia itu tidak bisa lari dari bumi. You cannot escape in the earth. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari bumi. Ternyata kita tidak bisa melarikan diri dari bumi ke tempat lain. Bolak-balik ya harus hidup di bumi ini. Kita baru bisa meninggalkan bumi ini jika kita menjadikan Allah sebagai teman hidup yang melindungi kita. Nah, berteman kita dengan Allah. Ya. Allah sebagai teman hidup yang melindungi kita. Kita baru bisa lepas dari penderitaan kehidupan di bumi ini bila kita mendapatkan pertolongannya. Jadi kita harus menjadikan Allah sebagai teman yang melindungi dan menolong kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu katanya begitu. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Inilah isi yang dipatrikan di dalam surat Al-Fatihah sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dari Baitul Ma'mur sang diri menuju Baitul Muqaddas. Dari Baitul Ma'mur menuju ke Baitul Muqaddas atau Baitul Muqaddas, rumah bagi jiwa yang telah disucikan. Itu Baitul Muqaddas. Sudah bersaksi sebelumnya di Baitul Ma'mur. Di Baitul Muqaddas sang diri hendak menggunakan pakaian baru yang kelak disebut sebagai raga jasmani, yang juga disebut sebagai hartati. Jasmani ini hartati. Ia memilih pakaian yang cocok bagi dirinya, yaitu pakaian yang spesifikasi atau ciri-cirinya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Di dalam Baitul Muqaddas sang diri atau yang biasa disebut jiwa atau nafas itu diri dilengkapi oleh Tuhan dengan dua macam kendaraan, yaitu Preyo Sakti dan Sreyo Sakti. Preyo Sakti dan Sreyo Sakti juga dikenal sebagai Ki Samurto dan Ki Samurti. Suwarto, Suwarti nggak ada. Samarto dan Samarti. Preyo Sakti atau Ki Samudra merupakan wujud keberadaan yang berasal dari air. Ya, Preyo Sakti itu berasal dari air, api, udara, tanah. Air, api, udara, tanah. Dan angkasa atau ruangan. Kadang-kata angkasa ini disebut ether. Sedangkan Sreyo Sakti atau Ki Samurti adalah wujud yang berasal dari cahaya matahari, rembulan, dan bintang. Haji bagi umat Islam sebenarnya merupakan cara untuk membangun kehidupan masyarakat yang egaliter, hidup setara, sederajat. Karena itu yang diseru untuk menunaikan ibadah haji itu yang mampu. Terjadinya pertikaian, perselisihan, peperangan, saling membunuh, saling mendengki, saling merusak, dan berbagai macam tindakan negatif lainnya
disebabkan ketidaktahuannya tentang tujuan hidup di dunia ini, terutama oleh ulah yang mampu. Ulah yang mampu bolak-balik. Ki Samurta mendorong manusia untuk mencintai kehidupan materi, Samurta. Sedangkan Ki Samurti lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat rohani. Namanya matahari, rembulan ya. Yang satu menarik pada kehidupan duniawi, sedangkan yang lain menuju pada kehidupan samawi. Makanya diri itu ya dilabil kadang-kadang kan, karena ada Samurta dan Samurti. Yang satu berpijak pada pertiwi, yang lain menuju langit yang tinggi. Itu Ki Samurta mewujud dalam bentuk fisik manusia. Ki Samurti merupakan kekuatan batin atau daya rohani. Itu daya rohani. Manusia yang semula disebut sebagai Hartati oleh Sunan Kalijogo, setelah keluar dari rahim ibu, ya, setelah keluar dari rahim ibu menjadi bayi yang dinamakan Artadaya. Namanya Artadaya itu bayi. Kata Hartati berasal dari harta dan ti. Har artinya air, ta berarti kamu, dan ti menunjukkan suatu kejadian dalam kurun waktu. Jadi Hartati. Jadi manusia pada mulanya hanyalah wujud dari cairan. Setelah diberi daya dan kekuatan yang berasal dari unsur preo dan sreo, lahirlah menjadi manusia yang membawa potensi atau kodrat dirinya, disebut Artadaya atau Artadaya, yaitu suatu kuasa dan daya untuk mempertahankan hidupnya di bumi ini. Artadaya sekaligus merupakan tabir atau hijab bagi manusia untuk menggapai kebahagiaan batin. Tabir kulit. Ya. Kalau zaman sekarang namanya arta itu ya duit. Itu harta, kekuatan uang, harta daya kalau zaman sekarang. Secara biologis kodrat, Artadaya merupakan sekumpulan sifat yang diterima dari kedua orang tuanya. Secara esoteris, Artadaya merupakan nasib yang harus diemban dalam kehidupan di dunia ini. Artadaya juga merupakan wujud kekuasaan spiritual manusia di dunia ini. Apa yang disebut mukjizat sebenarnya bangkitnya Artadaya yang ada pada diri seseorang. Jadi secara normatif lahirnya seorang bayi ya sama dengan hadirnya Artadaya di tengah-tengah kehidupan manusia, yang juga berarti hadirnya sosok manusia yang membawa misi takdir dan nasibnya. Dalam bahasa hadis, masing-masing kalian adalah pemimpin dan kelak kalian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Si miskin dan si kaya, kopral dan jenderal, rakyat dan presiden, kawula dan raja, buruh dan majikan, masing-masing mengemban misi hidupnya, masing-masing membawa takdir dan nasibnya, masing-masing punya peran, masing-masing seharusnya tahu peranan yang diterimanya, sehingga tidak terjadi perebutan dan konflik. Yang ada ialah lomba dalam kebajikan, al-khairat, fastabikul khairat, berlomba dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Main serobot, jalan pintas, mau menangnya sendiri, itu semua wujud dari ketidaktahuan Artadayanya, buta dari kodratnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita, ya bedah buku
Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Kiai Ahmad Khoji. Semoga bisa kita jadikan input, kita jadikan bahan proses berpikir, bahan renungan, kemudian kita amati, lalu nanti bisa kita sikapi, ya, kita pelajari, kita coba, kita latihan ya. Kemudian setelah menemukan kebenaran kita jadikan pedoman. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan ya, apa nanti sambil kopi rokokan ya, enak ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wala asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat ala khaimin hum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti kita sambil ngopi rokokan bersama atau ngopi disik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.